Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada 3 jenis kebutuhan: kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier yang biasa juga disebut dengan kebutuhan barang mewah. Kebutuhan pokok atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi. Kebutuhan yang termasuk kebutuhan pokok antara lain pangan, sandang, pakaian, papan atau tempat tinggal, dan kesehatan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder antara lain lemari, sepeda, kompor, buku, pena, dan lain-lain. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier sering juga disebut kebutuhan akan barang-barang mewah. Misalnya mobil, televisi, komputer, pesawat telepon, dan lain-lain. Orang tidak bisa menghasilkan semua barang kebutuhannya, sehingga orang tersebut membutuhkan orang lain. Hal ini disebut dengan istilah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup seorang diri. Faktor lingkungan ikut mempengaruhi kegiatan ekonomi, contohnya sebagai berikut. Penduduk pantai banyak yang menjadi nelayan. Penduduk di daerah dataran rendah banyak yang menjadi petani. Penduduk di sekitar tempat pariwisata akan melakukan kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Penduduk di daerah dataran tinggi dan pegunungan banyak yang menjadi petani sayuran dan bunga. Kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 hal, yakni yang pertama adalah kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi. Kegiatan produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang contohnya adalah bercocok tanam, mendirikan pabrik, dan usaha kerajinan. Sedangkan kegiatan yang menghasilkan jasa atau pelayanan misalnya adalah menjadi sopir angkot, tukang cukur, dokter, guru, dan lain-lain. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menikmati hasil-hasil produksi. Contoh kegiatan konsumsi: makan nasi, minum susu, berpakaian, memakai sepatu, dan naik delman. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Para pelaku distribusi disebut distributor. Para penyalur, pedagang, dan agen merupakan distributor. Memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, jenis sumber daya alam tanah. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian atau perkebunan, sebagai lahan peternakan, sebagai lahan perumahan, bahan baku pembuatan patung, genteng, batu bata, barang gerabah, dan sebagainya. Sumber daya alam yang kedua adalah sungai. Sungai biasanya dimanfaatkan untuk pengairan sawah, untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga adalah pemeliharaan ikan dan keramba. Sarana olahraga air seperti arum jeram,
Yang terakhir adalah sarana transportasi. Sumber daya alam yang ketiga adalah laut. Laut dimanfaatkan untuk pengambilan ikan, kerang, rumput laut, dan sebagainya. Yang kedua, sarana transportasi, pemeliharaan ikan di tambak, pembuatan garam, sarana hiburan atau rekreasi, sarana olahraga seperti selancar air. Sumber daya alam yang keempat adalah danau. Dimanfaatkan sebagai sarana pemeliharaan ikan, tempat rekreasi atau hiburan, sumber air minum. Sumber daya alam selanjutnya adalah matahari, dimanfaatkan untuk sumber energi mobil, pembangkit listrik tenaga matahari, pengeringan ikan asin, padi, pakaian, dan lain-lain. Sumber daya alam barang tambang. Macam-macam barang tambang itu minyak bumi, batu bara, emas, pasir, batu, banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan, bahan bakar pabrik, pembuatan perhiasan, bahan bangunan. Sumber daya alam yang ketujuh adalah lingkungan alam yang indah dan menarik, tentunya dimanfaatkan sebagai objek wisata. Sumber daya alam hutan, dimanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan, kayu untuk perabot rumah tangga, pengambilan kayu kering untuk kayu bakar. Tumbuhan sebagai sumber makanan, bahan dasar membuat obat-obatan, tanaman hias, bahan bangunan, bahan kerajinan tangan, dan bahan ukiran kayu. Udara digunakan untuk menggerakkan kincir angin, menggerakkan perahu layar, sarana olahraga terjun payung, terbang layang, dan sebagainya. Hewan dimanfaatkan dagingnya, telur, dan susu sebagai sumber mineral, dimanfaatkan tenaganya, dimanfaatkan keindahannya seperti burung, ikan hias, dan lain-lain. Pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Mata pencarian masyarakat di daerah pantai. Pertama, nelayan, pengusaha tambak, petani tambak, petani garam, pengrajin. Mata pencarian masyarakat daerah dataran rendah, petani, buruh tani, pedagang hasil bumi, pengrajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian, peternak, buruh musiman. Mata pencarian masyarakat di dataran tinggi. Yang pertama, peternak, petani, pekerja atau buruh perkebunan, pekerja pertukangan, pedagang. Mata pencarian masyarakat kota, pekerja jasa, karyawan swasta, wira swasta, pedagang, buruh dan tenaga harian lepas,